Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut adalah audio yang ke-37 dari pembahasan ringkas kitab Minhaj Thalibin karya Imam An-Nawawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Dan kita masih di kitab kitab Thaharah, di babul wudu. Dan Imam An-Nawawi melanjutkan dengan menyebutkan rukun wudu yang keempat atau furudul wudu yang keempat. Beliau katakan, Ar-rabi'u musamma mashin li basharati ra'sihi aw sya'rin fi haddih. Rukun yang keempat, fard yang keempat adalah apapun yang disebut dengan mengusap walau sedikit dari kulit kepalanya atau rambut yang ada di lingkup kepala, di area kepala. Dan di sini para pensyarah katakan walaupun hanya satu helai rambut, walaupun hanya sedikit dari kulit kepala. Jadi kulit kepala ceritanya misalnya rambutnya botak, tidak, maka kulit kepala atau rambutnya ada yang botak, ada yang ada rambutnya, dia boleh pilih mau ada yang mau usap yang ada rambutnya atau usap yang pitaknya boleh, atau rambut full boleh juga, rambut walau hanya sehelai, bahkan walau hanya sebagian helai. Jadi tidak semua satu helainya, enggak, sedikitnya saja. Nah, ini makanya disebut musamma mashin, mengusap walaupun sedikit. Dan ingat ya, bedanya mengusap dengan membasuh adalah kalau membasuh maka airnya cukup banyak dan dia mengalir. Kalau usap maka lembab saja yang penting dan tidak harus mengalir airnya, yang penting dia basah, lembab saja basah, itu ditempelkan. Itu masah, dan pada dasarnya masah digerakkan. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Disebutkan di sini ausyarin fi haddi, rambut tapi dalam batas kepala, karena mungkin saja seseorang dia rambutnya gondrong ya, sampai punggung, pundak, atau rambutnya panjang sekali tapi kriwil ya, kribo besar. Maka disebutkan bahwa rambutnya ini tidak boleh ketika dipanjangkan tidak boleh melewati area kepala. Jadi contoh misalnya dia rambut panjang sampai pundak, maka berarti nggak boleh dia dan tidak sah kalau hanya mengusap rambut yang ada di area pundak atau rambut yang sudah menjulur lebih dari kepala, jadi sudah di luar area kepala. Begitu juga kalau rambutnya kribo, tidak ada yang tidak ada yang di bawah dari leher, semuanya di atas kepala, tapi kribo terlalu panjang, saat ditarik kemudian diarahkan, diluruskan ke pundak, nyampe pundak ternyata, maka dia nggak bisa dan nggak sah, nggak boleh mengusap ujung rambut tersebut yang sudah melewati area kepala. Tapi kalau mau maka bagian pangkalnya atau agak pangkal, yang penting masih bagian di daerah kepala. Ini penting ya. Jadi ausyan fi hadik. Tentu saja landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Di sini patokan di kepala, sehingga kalau rambut sudah bukan di kepala lagi maka nggak masuk berarti ke ayat ini, belum menjalankan perintah. Dan biru usikum, wamsahu biru usikum, di sini pakai ba ya, padahal sebenarnya dalam bahasa Arab cukup wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Tapi di sini bi pakai ba, huruf ba, ini maknanya litab'id, untuk sebagian. Jadi dan usaplah sebagian kepala kalian. Dan juga berdasarkan hadis ya, bahwasanya tidak diwajibkan mengusap seluruh kepala, sebagaimana mungkin ada hadis yang mengesankan demikian. Memang prakteknya mengusap seluruh kepala, nanti akan kita sebutkan, itu termasuk sunnah. Itu termasuk sunnah tapi bukan kewajiban. Adalah bahwa Nabi dalam hadis riwayat Muslim, masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah, Nabi mengusap ujung rambut yang ada di depan tengah kepala, kemudian mengusap sisanya ke sorban beliau. Jadi beliau pakai sorban. Tentu kalau pakai sorban tidak bisa usap seluruh kepala, jadi depannya saja bagian jambul kalau kita bilang. Kemudian beliau usap sisanya sorban. Dan ini bukti bahwa cukup sebenarnya mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala saja. Kemudian kata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau,
Wal asahhu jawazu ghuslihi, dan yang lebih sahih dari dua pendapat ulama Syafi'iyah, boleh dibasuh. Tadi sudah saya bedakan antara membasuh dengan mengusap, antara ghusl dengan masah. Karena Allah firmankan, "Idza qumtum ila shalah," surat Al-Maidah ayat 6, "Faghsilu," maka ghuslah, "wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," wajah kalian dan tangan kalian hingga juga termasuk membasuh kedua siku. Kemudian Allah bilang wamsahu. Jadi kalau wajah dan tangan Allah bilang faghsilu, gosel lah, basuh lah. Tapi kalau kepala Allah bilang wamsahu birusikum. Jadi perintahnya masah, usap, bukan basuh. Oke, berarti kita paham bahwa gosel lebih serius daripada masah, karena lebih banyak airnya. Pertanyaannya, kalau kepala di gosel gimana? Boleh enggak? Kan perintahnya masah. Jawabannya yang lebih benar, boleh. Bahkan ini dalam minhaj disebut wal asah. Dalam Raudhatut Thalibin, Imam Nawawi juga punya buku lain, Raudhatut Thalibin, yang merupakan ringkasan dan semodel cara penulisan seperti minhaj. Kalau minhaj dari Al-Muharrar Imam Rafi'i, kalau ini dari Asy-Syarhul Kabir Imam Rafi'i juga. Ya. Beliau katakan as-sahih, bahkan pakai as-sahih, as-sahih, yang benar. Berarti sangat kuat ini. Kenapa? Karena dia lebih bagus daripada masah. Kalau masah saja sah, maka ghusl lebih sah, walaupun kurang afdal ya. Karena yang diperintahkan persis itu masah. Begitu juga wawad il-yadi bila maddin, dan juga boleh juga sah, termasuk mengusap yang sah, tangannya diletakkan saja tanpa digerak-gerakkan. Kenapa? Karena yang penting sudah masuk lembabnya. Ya tentu meski tidak afdal. Kemudian andai dia sudah masah kepala terus cukur rambut, maka tidak perlu diulang lagi seperti kasus tadi tangan yang dipotong. Wallahu a'lam bishawab.